Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fira Sabila Salam. Saya adalah mahasiswi semester 2 Ilmu Komunikasi Public Relation Mercu Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan 1, yang mana proposal ini merupakan untuk memenuhi UAS mata kuliah kewirausahaan 1 Public Relation. Jadi di sini saya membuat proposal yang mana kewirausahaan ini atau wirausaha ini berjudul Language Cafe Boost Your Skill. Language Cafe Boost Your Skill ini pada dasarnya merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa, yang mana terfokus pada kelas conversation. Kenapa sih sebenarnya harus kelas conversation? Jadi di sini bahasa itu kan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif, terutama di era digitalisasi saat ini. Proses komunikasi dan pertukaran informasi itu terjadi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Hal ini membuat yang namanya proses pembelajaran atau seperti yang tadi sudah disebutkan proses komunikasi dan pertukaran informasi itu berjalan dengan sangat cepat karena semua bisa diakses secara online. Setiap individu kini walaupun mereka mungkin letaknya di belahan dunia manapun bisa saling berkomunikasi dengan lebih nyaman dan juga lebih cepat. Selain itu, peluang untuk mengenyam pendidikan dan berkarir secara internasional juga menjadi lebih besar karena semua dilakukan secara daring atau secara online. Language Cafe ini hadir dengan salah satu tujuannya adalah mewujudkan SDG atau Sustainable Development Goals yang nomor 4, 8, dan 17. Yang mana jika digabungkan antara tujuan SDG nomor 4, 8, dan 17 dengan kehadiran Language Cafe ini sendiri adalah tujuannya menyetarakan kualitas pendidikan melalui peningkatan skill dan pengajaran bahasa asing yang akan melahirkan lapangan pekerjaan baru, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Kenapa bisa dengan hadirnya Language Cafe terus jadinya kualitas pendidikan ada penyetaraan, ada peningkatan skill? Karena konsepnya tuh di sini Language Cafe akan merekrut mahasiswa-mahasiswa yang notabene-nya sedang mengenyam pendidikan di sastra bahasa asing dan juga pendidikan bahasa asing. Kita terfokus pada 3 bahasa. Ada bahasa Mandarin, terus habis itu ada bahasa Inggris, dan yang terakhir ada bahasa Jerman. Jika kita mempunyai skill bahasa yang lebih selain bahasa ibu kita memiliki kemungkinan untuk mengenyam pendidikan dan bekerja di dunia internasional. Selain itu, kita di sini melatih kemampuan bahasa asing kita karena masyarakat Indonesia terkenal cenderung pasif ketika berbahasa, terutama untuk berkomunikasi secara langsung. Contoh kasusnya di sini adalah, seperti yang kita ketahui, bahasa itu merupakan jembatan untuk proses komunikasi. Sayangnya, masyarakat Indonesia itu cenderung pasif. Kenapa sih kita tuh pasif banget? Sebenarnya ini dimulai dari kurikulum pengajaran di sekolah yang lebih difokuskan pada pemahaman struktur bahasa saja. Jadi untuk latihan untuk prakteknya di keseharian kurang diterapkan. Sehingga pada akhirnya ketika menurut pengalaman saya pribadi ketika misalkan di luar negeri, rata-rata pelajar Indonesia itu bisa untuk mengerjakan soal-soal atau pahamlah apa yang ada di dalam textbook. Tapi ketika berkomunikasi secara langsung dengan orang, mereka cenderung tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun gitu. Mereka memilih untuk diam. Mereka takut salah, mereka takut untuk mencoba, mereka takut untuk mengeluarkan apa yang menjadi opini mereka. Di sini sebenarnya merupakan sebuah masalah yang tidak bisa dianggap remeh gitu, karena yang namanya berkomunikasi ya berarti kita harus berbicara gitu. Oleh karena itu di sini Language Cafe hadir itu tuh untuk mengebus
rasa percaya diri, mengebus keberanian untuk melatih atau membiasakan para pelajar atau masyarakat Indonesia sendiri agar dapat berkomunikasi sehari-hari tanpa harus terlalu fokus pada udah benar belum ya tata struktur bahasanya gitu. Karena sebenarnya untuk membangun sebuah komunikasi yang terpenting adalah lawan bicara sudah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Jika komunikator dan komunikan sudah saling memahami satu sama lain, maka proses komunikasi itu sendiri sudah berlangsung dengan baik. Sebenarnya kalau kita bicara solusi, udah ada solusinya. Kayak misalnya contoh di sini ada aplikasi sejenis Duolingo. Bagi yang belum tahu aplikasi sejenis Duolingo itu tuh, jadi ada aplikasi yang memang melatih kemampuan bahasa kita secara grammar, baik secara grammar maupun secara pronunciation juga. Dari level yang paling dasar, lalu ada tingkatannya, sampai yang paling tinggi tingkatannya. Tapi ketika berbicara soal aplikasi itu kan sangat berbahasa komputer gitu kan. Jadi memang udah tersetting dan pada akhirnya terkesan lebih kaku. Dan juga selain terkesan lebih kaku, di Duolingo ini bukan dalam bentuk percakapan, tapi lebih ke kalimat yang diucapkan kembali. Lalu tempat kursus bahasa. Tempat kursus bahasa juga sebenarnya sudah menjadi solusi bagi orang-orang yang emang ingin melatih kemampuan conversation-nya mereka. Sayangnya lagi-lagi mayoritas tempat kursus di Indonesia juga masih mengadopsi kurikulum yang menitikberatkan pada struktur kata dan kalimat gitu. Jadi bukan yang kayak free speaking gitu, bukan gitu. Mereka lebih ke arah lagi-lagi menitikberatkan pada struktur kalimat. Lalu ada kampung Inggris. Kampung Inggris menurut pengalaman saya pribadi sebenarnya sangat bagus untuk sebuah solusi gitu. Cuma mungkin apa yang membedakan gitu, kenapa language cafe ini perlu ada? Karena memang language cafe ini kita programnya online, yang mana target market kita tuh cukup luas atau bahkan sangat luas, tidak terbatas. As long as masyarakat memiliki koneksi internet, mereka bisa join gitu dengan kita. Berbeda dengan kampung Inggris melaksanakan kursusnya ini tuh di suatu tempat atau offline yang mana harus ada effort untuk datang ke sana. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada program tandem. Sebenarnya ini cukup bagus ya. Termasuk kompetitor yang bisa dikatakan bersaing lah dengan language cafe sendiri. Gitu. Cuma di program tandem ini jatuhnya tuh lebih kayak benar-benar private dengan native speaker-nya gitu. Jadi benar-benar hanya antara satu orang dengan satu orang lain gitu. Jadi bukan yang dalam grup seperti itu. Sedangkan kita fokusnya kenapa grup? Karena memang inginnya ada beberapa pola pikir yang membuat jadinya yang lainnya juga ikutan berpikir lebih luas gitu. Itu konsep yang sebenarnya mencetuskan awal mula kenapa sih language cafe ini perlu ada di masyarakat. Lalu kita memiliki dua program kelas. Yang pertama Convos Cafe Class, yang mana akan terfokus pada speaking skills. Lalu yang kedua ada Grammar Class. Di sini akan fokus pada structure skills. Sebenarnya kita benar-benar terfokus di sini nih, di Convos Cafe Class. Kenapa? Karena di sini kita ada yang khusus untuk basicnya, lalu ada conversation group untuk bisnis. Maksudnya bisnis tuh ketika misalnya ketika misalnya bahasannya tuh udah yang lebih berbobot, seperti misalnya membicarakan tentang ekonomi atau tentang lingkungan gitu. Jadi kalau basic tuh lebih ke bahasan sehari-hari gitu. Apa sih yang kalian lakukan ketika weekend atau ketika misalnya untuk interview, apa yang harus dilakukan. Nah, itu bahasan-bahasan untuk grup yang basic. Lalu kalau di sini kan bisa dilihat 15 orang cukup besar ya untuk kelas conversation. Durasinya akan sekitar 2,5 jam untuk yang kelas grup. Lalu untuk kelas yang private hanya akan ada 5 orang, di mana durasinya 5 jam
di mana durasinya adalah 2 jam dan terdiri dari 5 orang maksimal. Di sini ada grammar class. Kenapa ada grammar class di sini? Karena sebenarnya untuk beberapa orang, apalagi yang memang baru memberanikan diri untuk mencoba masuk ke grup basic conversation, rata-rata banyak dari mereka yang masih merasa perlu untuk mengulang kembali regular basicnya grammarnya untuk conversation itu sendiri. Makanya dibuatlah kelas grammar ini hanya untuk pendukung kelas conversation tadi. Jadi kita tetap terfokusnya sebenarnya pada Convos Cafe itu sendiri. Oke, di sini Convos Cafe kelas itu akan ada 4 kelas Zoom terbagi menjadi kelas grup dan kelas private seperti yang tadi sudah kalian lihat. Lalu ada level basic dan level bisnis. Dilaksanakan setiap malam Sabtu dan malam Minggu karena memang kayaknya itu adalah satu-satunya waktu di mana semua orang bisa lah ya gitu untuk join. Lalu habis itu setiap pertemuan online itu akan ada topik yang emang udah ditetapkan dan nantinya juga disesuaikan dengan level masing-masing. Tentunya di sini kita menawarkan mentor berpengalaman yang siap membimbing di setiap Convos Cafe Class, serta kawan-kawan yang juga memiliki ketertarikan yang sama dalam mempelajari bahasa asing, tergantung bahasa yang diminati oleh peserta nanti. Grammar Class sendiri sebagai kelas pendukung kelas conversation juga diadakan setiap Sabtu Minggu, tapi dia lebih fleksibel, tidak untuk malam hari aja. Lalu ada pertemuan online juga sama seperti yang tadi kelas conversation. Materinya pun disesuaikan sesuai dengan level dan kebutuhan. Tentunya juga didampingi oleh mentor yang berpengalaman serta kawan-kawan yang memiliki ketertarikan yang sama. Lalu kita masuk pada value proposition. Di value proposition ini ada functional benefit sama emotional benefit. Sebenarnya apa sih yang kalian dapetin? Benefit apa yang kalian dapetin kalau misalnya kalian join sama kita? Pertama, kalian dengan seringnya menggunakan bahasa asing atau melatih untuk membiasakan menggunakan bahasa asing, kalian akan menambah pembendaharaan kosakata serta membangun cara berpikir dan kebiasaan baru. No offense. Kalau misalnya kalian mempelajari bahasa baru, berarti kalian juga mempelajari budaya baru karena rata-rata negara lain memiliki pola pikir yang juga berbeda. Gitu. Jadi makanya kenapa di sini juga ditekankan bahwa selain ada pembendaharaan kosakata baru, akan ada pembangunan cara berpikir yang baru. Lalu secara emosional, benefit yang kalian dapatkan adalah rasa percaya diri yang lebih dan lebih berani untuk mengeksplor diri karena kalian akan merasa, well, aku udah biasa kok latihan di language cafe gitu. Jadi akan terus berkembang dan semakin baik ke depannya. Dampak positif yang diciptakan oleh language cafe, peserta dapat membantu masyarakat memahami dan menggambarkan keindahan dunia di sekitar melalui ragam bahasa, menginspirasi untuk berinteraksi di lingkungan yang skalanya internasional, menjadi individu yang menguasai beberapa bahasa, juga mengajarkan arti perbedaan yang dapat membuat seseorang tetap membumi. Keterampilan bahasa yang kuat akan membantu individu berinteraksi dengan orang-orang dan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir, mengenal bahasa asing merupakan bagian dari wujud menghargai budaya asing. Karena ketika kita mengenal bahasa mereka dan kita mencoba, we are trying gitu untuk untuk berbicara dalam bahasa mereka akan merasa, well, luar biasa ya gitu. Mereka mau loh effort buat tahu bahasa kita gitu. Jadi mereka akan merasa budaya mereka dihargai. Inilah beberapa alasan kenapa belajar bahasa asing sangat dianjurkan di dunia pendidikan. Bahkan, 2 bahasa yang ditawarkan di Language Cafe ini, ada bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, bahasa Jerman juga nggak kalah penting, karena kalian mungkin udah pada tahu kalau misalnya Jerman menawarkan kesempatan untuk sekolah gratis di sana, sehingga peminatnya untuk melanjutkan studi ke Jerman cukup banyak. Dampak sosial dari Language Cafe.
kami memahami pentingnya bahasa dan bagaimana bahasa itu menghubungkan orang-orang melintasi jarak geografis dan budaya. Pentingnya komunikasi yang efektif harus disadari oleh seluruh pihak yang melakukan komunikasi. Karena dengan begitu, proses komunikasi akan segera mencapai tujuan bersama. Salah satunya adalah menghubungkan orang-orang atau connecting people. Saat menguasai beberapa bahasa asing, masyarakat juga akan lebih mudah dalam menerjemahkan makna, karena dapat memahami nuansa dan konotasi bahasa yang disampaikan saat berkomunikasi lintas bahasa. Lalu menghubungkan persepsi orang berarti lebih dari sekadar mengubah kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Pengukuran dampak positif language cafe. Di era globalisasi seperti ini, semakin banyak perkembangan yang terjadi. Dari perdagangan bebas, lalu habis itu perusahaan-perusahaan asing yang semakin banyak yang levelnya tuh internasional gitu, di mana bahasa asing seperti bahasa Inggris itu tuh udah merupakan bahasa yang wajib banget harus dikuasai oleh karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan internasional tersebut. Lalu ada calon entrepreneur, dan habis itu ada pencari pekerjaan yang sudah menjadi suatu keharusan untuk bisa menguasai bahasa Inggris, karena bisa dikatakan itu tuh udah standarnya gitu, standar baru karena adanya globalisasi ini. Jika bahasanya tidak jelas, akan ada ruang untuk salah tafsir dan kebingungan, terutama ketika berhadapan dengan rekan kerja dari wilayah geografis atau negara yang berbeda dengan negara Indonesia. Maka, menggunakan bahasa dengan benar dan konteks serta konotasi kata yang tepat akan membuat makna tersampaikan dengan baik. Hal itu dapat membantu menghasilkan profitabilitas, peningkatan produksi, dan juga kemajuan karya. Language cafe bisa dikatakan merupakan usaha yang efektif dan efisien, karena kita merupakan usaha yang terdiri dari kelas online full, sehingga menggapai hampir semua kalangan masyarakat as long as mereka memiliki koneksi internet. Lalu dapat membantu orang untuk berkomunikasi antar negara, memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin bekerja atau bekerja di luar negeri, harga yang sangat terjangkau dibanding dengan kompetitor lainnya, tetapi tetap menjunjung tinggi value yang ada. Lalu yang terakhir, kita bisa mulai semuanya dari dasar, sehingga siapapun dapat mengikuti kursus yang diadakan oleh Language Cafe. Kita masuk ke input dulu. Jadi pertama-tama nih, yang harus diinput adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang pentingnya menguasai bahasa asing. Terus pengetahuan atau informasi tentang adanya kesempatan mengenyam pendidikan dan berkarir di luar negeri. Terus setelah udah tahu nih, nanti kita akan mengasah skill berpikir dari banyak sudut pandang, mengenal banyak kultur dunia, serta ada pelatihan secara intensif dan terukur bagi pengajar dan peserta. Itu yang pertama kali di-input di dalam Language Cafe. Lalu kita masuk ke dalam proses. Di proses, kita akan memberdayakan para mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di jurusan sastra bahasa asing dan pendidikan bahasa asing. Serta tidak lupa, kita juga mengajak pihak ketiga. Kita bekerja sama dalam pembuatan modul, dalam mengundang native speaker, dan juga yang terakhir, kelas online ini difasilitasi oleh Zoom dan juga Google Classroom, sehingga pada akhirnya dapat memudahkan peserta. Lalu masuk ke dalam output. Di sini, di dalam output, kita dapat membantu orang untuk berkomunikasi secara internasional ketika kita sudah melewati proses atau udah join lah di dalam Language Cafe ini. Lalu habis itu akan memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin bekerja atau belajar di luar negeri. Harga yang kami tawarkan sangat terjangkau dibandingkan dengan kompetitor, namun tetap memiliki value yang tinggi. Terakhir, seperti yang sempat di-mention di slide sebelumnya, dapat memulai dari dasar, sehingga siapapun bisa join sama kita. Pada akhirnya, kita akan dapat membuka koneksi baru, sehingga dapat membangun kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan demi tercapainya SDG 17, terutama untuk tiga tujuan di SDG 17 tadi, agar tercapai di tahun
2030. Lalu mencetak banyak generasi bilingual dan ahli bahasa, menjadikan orang lebih aktif dan berani serta percaya diri saat berbicara dalam bahasa asing. Target market kita sendiri sebenarnya adalah pelajar SMA, karena mereka sedang berusaha menyiapkan mau kuliah di mana sih gitu. Dan kuliah di luar negeri merupakan salah satu pilihan yang di era saat ini udah bukan sesuatu yang mengherankan lagi ya, udah sangat common lah bisa dibilang. Lalu yang kedua adalah mereka yang sedang berkuliah, karena mereka yang sedang berkuliah berarti mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk masuk di dunia kerja. Ketika mereka ingin masuk ke dunia kerja, berarti mereka harus bersaing dengan begitu banyak orang, sehingga skill bahasa merupakan salah satu pilihan yang bisa meningkatkan atau mengupgrade nilai mereka di mata perusahaan. Lalu yang terakhir orang-orang yang bekerja, karena orang-orang yang bekerja mereka juga membutuhkan untuk terus berkembang, di mana ketika mereka menguasai bahasa asing, mereka akan lebih banyak koneksi yang baru, yang berarti koneksinya pun akan juga didapatkan secara internasional. Jadi target kita di sini lebih pada anak-anak SMA, anak-anak yang sedang berkuliah, dan orang-orang yang bergelut di dalam dunia bisnis atau bekerja. Tujuan dari Language Cafe sendiri menaikkan kualitas seseorang melalui language skill, memberikan lapangan kerja bagi para mahasiswa-mahasiswi jurusan sastra atau pendidikan bahasa, dan mengkoneksikan masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lain dengan memperkenalkan bahasa asing terlebih dahulu. Kalau di sini di Language Cafe ada bahasa Mandarin, lalu ada bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Tadi kita sempat mention dikit tentang Sustainable Development Goals untuk nomor 4, nomor 8, dan nomor 17. Nah, kehadiran Language Cafe sendiri diharapkan dapat menaikkan kualitas pendidikan setiap lapisan masyarakat melalui pengasahan skill dan pengajaran bahasa asing, yang mana sesuai dengan Sustainable Development Goals nomor 4, yang bergerak di bidang pendidikan atau terfokus di bidang pendidikan, lalu memberdayakan para mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di jurusan sastra bahasa asing dan pendidikan bahasa asing, yang mana ini sesuai dengan Sustainable Development Goals nomor 8 yang bergerak di bidang menciptakan lapangan pekerjaan. Yang terakhir, SDG nomor 17, membuka koneksi baru sehingga dapat membangun kemitraan global untuk membangun berkelanjutan. Jadi nomor 17 ini fokusnya adalah kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya masyarakat yang mawas tentang banyak bahasa, maka kemungkinan untuk pembangunan berkelanjutan pun akan semakin besar gitu, karena pembangunannya tidak hanya terfokus pada referensi yang itu-itu aja yang ada di Indonesia aja, tapi referensi luar juga menjadi fokusnya masyarakat yang memang sudah bisa menguasai banyak bahasa tersebut. Jadi ini adalah isu yang ingin kita selesaikan dengan kehadiran Language Cafe. Lalu ini merupakan solusi yang sebenarnya sudah ada, namun belum menyelesaikan masalah. Jadi di sini aplikasi sejenis Duolingo itu sebenarnya sangat baik dalam menyampaikan struktur bahasa asing. Mereka mengemasnya dalam bentuk game. Tentunya pasti seru banget. Tapi sayangnya aplikasi Duolingo ini tidak banyak melatih skill berbicara yang free dalam bahasa asing. Jadi bukan yang free speaking gitu yang dilatih. Lebih ke pronunciation. Tapi tetap bagus gitu, karena pronunciation tetap dibutuhkan untuk free speaking. Lalu tempat kursus bahasa. Metode yang diterapkan dalam kursus bahasa sebenarnya lengkap. Biasanya ada kelas speaking juga gitu. Tapi lagi-lagi ada batas waktu kursus, terus ada kurikulum. Jadi biasanya pengajar tuh tidak yang fokus banget, karena mereka selain mengejar target, harus selesai nih materi ini gitu. Harus selesai nih kurikulumnya ini gitu. Jadi pada akhirnya dikembalikan ke masing-masing
peserta. Berbeda dengan kami, kalau kami bisa dikatakan menelateni satu-satu peserta yang ada. Kita bisa dikatakan kelasnya fleksibel berapa lama gitu. Yang penting mampu, yang penting berani dulu, yang penting tertarik dulu gitu. Sampai pada akhirnya mereka sudah merasa tertarik, sudah merasa nyaman, dan terbiasa. Lalu ada kamu Inggris, di sini juga merupakan solusi yang cukup baik atau bisa dikatakan terbaik bagi masyarakat. Sayangnya cukup terbatas karena masyarakat yang berdomisili jauh, terutama yang di luar Pulau Jawa ya, karena kan letaknya di Kediri, itu akan sulit menjangkau kampung Inggris ini. Terakhir, program tandem, barter skill yang terjadi antara dua individu biasanya terhalang oleh zona waktu yang berbeda. Nah, itu yang menjadi masalah tersendiri gitu. Kenapa si language cafe ini atau usaha ini, language cafe ini harus ada gitu. Karena kita ada di Indonesia, zona waktu yang sama, sehingga mestinya lebih fleksibel, bisa disesuaikan. Positioning dari language cafe, kita memfokuskan pada course conversation, seperti yang udah di-mention sebelumnya, di mana diperlukan untuk berkomunikasi secara formal atau bahkan sesederhana melakukan percakapan sehari-hari. Di saat banyak kursus lain atau para kompetitor lebih fokus pada grammar dan structure. Sehingga di benak masyarakat akan timbul pandangan bahwa, oh, language cafe ini adalah wadah khusus yang emang spesial banget nih, khusus untuk belajar conversation. Sekarang kita masuk ke strategi persaingan. Kita lihat dari segi SWOT-nya ya. Strength-nya, kita mengajar dengan menggunakan Zoom, sehingga jangkauan pengajarannya luas. Kelas conversation-nya didampingi oleh tenaga yang ahli, udah melalui screening yang cukup padat, dan juga akan ada pelatihan khusus bagi para pengajar yang memang sudah diterima untuk bekerja di language cafe. Lalu, secara weaknesses-nya, kuota yang terbatas untuk setiap kelasnya. Karena kita maunya fokus. Ya, kita pengennya fokus nih untuk beberapa orang. Makanya kuotanya sedikit gitu. Jadi memang di sini modelnya siapa cepat dia dapat gitu. Jadi jangan mikir yang lama-lama, harus buruan, oh ya ini sebuah kesempatan bagus nih gitu. Langsung daftar, harganya oke. Terus habis itu ada kelancaran kelas atau berlangsungnya kelas bergantung pada jaringan. Karena kita emang benar-benar full online ya, sometimes ada aja gitu yang namanya jaringan, misalnya lagi hujan gitu. Pasti tidak semulus ketika offline. Keterbatasan tenaga ahli. Gitu, karena kita masih berkembang, jadi sampai saat ini tenaga ahli yang ada atau pengajar profesionalnya juga masih terbatas, sehingga kelasnya pun yang dibuka masih terbatas. Opportunities, sebenarnya bisa dikatakan belum banyak kompetitor gitu, karena rata-rata mereka menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Sedangkan kita berani nih menggebrak hal baru dengan cara kita fokusnya untuk conversation doang gitu. Lalu setelah itu ada kesempatan kuliah di universitas luar negeri secara online, yang mana ini membutuhkan skill bahasa yang bagus, sehingga ini sangat menguntungkan. Jadi kesempatan kuliah ya di universitas luar negeri ini sangat menguntungkan bagi kita gitu, karena berarti kita akan semakin terlirik, semakin lebih banyak berkembang ke depannya. Lalu ada lapangan kerja secara remote yang baru, dan yang terakhir tren pembelajaran daring, sehingga market jadinya lebih luas bagi language cafe. Tantangannya apa sih atau ancamannya itu apa? Ancamannya itu sebenarnya fitur-fitur baru, karena dunia digital berkembangnya sangat cepat banget ya teknologinya. Jadi aplikasi tuh semakin berkembang dan udah mulai mengeluarkan kayak fitur-fitur untuk conversation kayak gitu. Tapi again, menurut kita tetap yang namanya aplikasi itu kan basisnya komputer gitu. Jadi bisa dikatakan ada kekurangannya tersendiri gitu. Karena memang beda dengan kita yang ada di dalam kelas, semuanya manusia memiliki akal, terus memiliki latar belakang beda-beda, sehingga akan lebih free speaking-nya tuh lebih
lebih lancar gitu dan tidak kaku lah bisa dikatakan. Lalu kelas online dan offline bahasa asing yang mulai menjamur. Dan yang terakhir, sikap pasif masyarakat Indonesia sendiri saat berbahasa asing. Lalu kita masuk ke value proposition. Di Language Cafe akan dimentori oleh native speaker ketika ujian sebagai pengukur pencapaian pembelajaran. Lalu, performance improvement reviews. Selalu ada monitor perkembangan kemampuan berbahasa yang didampingi oleh mentor profesional. Kita juga menyediakan e-modul serta rekaman kelas yang akan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Ada juga e-modul rencana pembelajaran, sehingga peserta tahu gitu, kira-kira pembelajaran untuk bulan ini kurang lebih apa aja sih tema yang dikeluarkan. Nantinya akan ada tes akhir yang bagi mereka yang berhasil untuk lolos akan mendapatkan e-sertifikat. Lalu kelas grup start from 65.000 per orang. Ya, jadi sebenarnya dibandingkan kompetitor atau bahkan kursus bahasa, kita bisa dikatakan menawarkan harga yang cukup murah gitu. Lalu ada free class trial juga jika memang merasa belum yakin untuk join. Nah, pakai tarif nanti pada akhirnya akan disesuaikan dari level yang didapatkan ketika placement test gitu. Jadi ketika pendaftaran nanti akan ada placement test. Jadi ketika misalkan kalian ingin join nih, pertama-tama kalian harus terdaftar dulu menjadi anggota. Lalu ketika sudah menjadi anggota, baru kalian akan bisa atau mendapatkan kesempatan untuk mendaftarkan diri ke dalam kelas-kelas yang kami tawarkan. Yang terakhir, ada customer support yang sangat responsif. Sekarang kita mulai masuk ke bagian keuangan. Jadi di sini ada sumber pendapatan yang Language Cafe dapatkan berasal dari 6 sumber. Ada regular basic grammar, premium basic grammar, conversation group basic, conversation group business, private conversation group basic, dan yang terakhir private conversation group business. Harga yang ditawarkan per kelas atau per jenis kelas berbeda-beda karena memang fasilitas yang ditawarkan pun berbeda-beda. Di sini ada COGS dan laba kotor yang juga berbeda-beda nominalnya karena memang harga yang ada juga berbeda-beda. Oleh karena itu pada akhirnya akan menunjukkan nominal yang berbeda-beda. Lalu di sini ada proyeksi profit, COGS, dan laba kotor dalam jutaan rupiah. Untuk yang ungu, ini merupakan bagan yang menunjukkan tentang laba bersih. Di sini, laba bersih pada tahun kelima akan berada kurang lebih sekitar di 42 lah dalam jutaan rupiah. Gitu. Karena ini merupakan proyeksi yang mana setiap tahunnya ada kenaikan 30%. Gitu. Lalu untuk COGS-nya sendiri juga akan naik karena adanya pertambahan tenaga kerja atau pengajar tersebut. Lalu di sini ada beban operasional yang sebenarnya bisa dikatakan sangat kecil karena kita mengadakan kelasnya itu sendiri semuanya dengan online atau bisa dikatakan beban operasional tidak banyak karena kita tidak melaksanakan kelasnya secara offline. Dan ini adalah proyeksi dari total nilai pendapatan sampai di 5 tahun ke depan. Untuk lebih detailnya tentang proyeksi pendapatan dan juga COGS serta laba kotor akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, jadi ini adalah proyeksi pendapatan dari masing-masing kelas. Kuota per kelasnya ada yang 100 untuk kelas grammar basic, 25 untuk yang premium basic, lalu yang bisnis hanya 15, lalu untuk yang private conversation itu 5. Di sini jumlah kelas yang ditawarkan 2 untuk setiap kategori.
Tapi di setiap di setiap kelas harganya berbeda-beda. Bisa kalian lihat di sini total pendapatannya adalah 39 juta. Jadi 39 juta ini merupakan total pendapatan yang didapatkan dari satu program ini. Lalu untuk yang premium basic juga ada total pendapatannya dalam per bulan. Jadi yang hijau ini merupakan total pendapatan per kategori di setiap bulannya. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan omset sekian, dan di sini untuk omset per tahunnya tertera 2,7 miliar. Lalu untuk yang COGS itu sendiri, kita mendapatkannya, atau perhitungan COGS ini didapatkan dari biaya tenaga kerja, yang mana ada guru, tenaga pengajar, kayak gitu-gitu, terus juga termasuk native speaker, ditambah dengan biaya marketing, lalu biaya produksi, pada akhirnya akan menghasilkan HPP atau COGS. Lalu laba kotor ini dihasilkan dari perhitungan omset yang dikurangi dengan COGS. Seperti itu untuk perhitungannya. Sekarang kita masuk ke dalam kompetisi dan posisi pesaing. Pesaing langsung yang kita punya di sini adalah Tandem, Kampung English LC, jagobahasa.com, Bahasotalk, Zoom English Cafe, lalu yang pesaing tidak langsung adalah Duolingo dan Memrise. Duolingo dan Memrise mereka termasuk pesaing tidak langsung karena mereka berbasis komputer. Di sini merupakan pesaing langsung karena mereka memang bisa dikatakan melakukan sebuah pengajaran. Untuk Language Cafe sendiri, letaknya berada di dalam market follower dan market niche. Kenapa? Karena Language Cafe ini menawarkan beberapa bahasa asing, yaitu Mandarin, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jerman. Tetapi Language Cafe ini bisa dikatakan dia fokusnya tuh bukan yang one to one gitu. Jadi dia dalam satu grup biasanya. Walaupun ada yang grup kecil, tapi tetap metodenya adalah dengan pengajaran grup. Berbeda dengan Tandem. Tandem bisa dikatakan dia memang letaknya di market challenger dan market niche. Kenapa di market niche? Karena Tandem ini dia menyajikan banyak bahasa, tetapi dia metodenya adalah one to one gitu. Jadi memang berbeda dengan Language Cafe yang fokusnya grup. Tandem lebih cocok di market challenger, dan Bahasotalk juga lebih cocok di market challenger, tetapi di market leader. Kenapa market leader? Karena Bahasotalk hanya terfokus pada satu bahasa, yaitu bahasa Inggris, yang memang lebih common atau lebih memimpin di pasar. Makanya dia letaknya di dalam market leader dan market challenger. Lalu ada Kampung Inggris, jagobahasa.com, dan Zoom English Cafe. Mereka modelnya grup, dan mereka terfokus dalam bahasa Inggris. Makanya mereka berada dalam market follower dan juga market leader. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dan alokasi dana. Investasi awal ada sekitar 35 juta, biaya produksinya 2 juta sekian, biaya tenaga kerjanya 49 juta sekian, overhead-nya 1 juta sekian, dan marketingnya 22 juta sekian, yang pada akhirnya kita mendapatkan sekitar 111 juta sekian dari perhitungan kebutuhan dan alokasi dana ini. Jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulannya adalah sekitar 75 juta, yang mana ini merupakan biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya marketing. Atau bisa dikatakan semua biaya yang ada di sini tanpa investasi awal. Itu merupakan jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulan. Target yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan adalah kelas berbayar pertama dibuka pada Februari 2023, followers di Instagram dan TikTok
yang mencapai 5K untuk di Instagram dan 15K untuk di TikTok, tercapai di Juni 2023. Melakukan kerjasama dengan ISEC pada bulan Juli 2023, mendapatkan 1.000 siswa pertama di bulan Agustus 2023, memiliki studio sendiri pada bulan Oktober 2023, meluncurkan atau melaunching aplikasi Language Cafe, sehingga pada akhirnya memudahkan peserta untuk belajar di bulan Januari 2024. Lalu ada followers untuk Instagram 30K dan TikTok 100K di bulan Juni 2024. Yang terakhir, kita mulai merambat pada dunia YouTube, di mana kita membuat sebuah serial rekaman kelas yang pada akhirnya orang-orang cukup hanya dengan menonton serial rekaman tersebut di YouTube, tentunya berbayar, sehingga market kita bisa dikatakan menjadi lebih luas lagi. Jadi ini merupakan strategi untuk bulan 1 sampai bulan 6. Pertama yang harus kita lakukan adalah merekrut mahasiswa sebagai tenaga pengajar bahasa asing, yang mana di sini merupakan Inggris, Jerman, dan Mandarin. Lalu menjalin kerjasama dengan lingua.com untuk melakukan pelatihan para pengajar, serta adanya native speaker dari lingua.com itu sendiri. Lalu membangun tim digital marketing, membuat landing page yang menarik di website, mengoptimasi search engine operation agar mudah dicari di Google atau website pencarian yang relevan, melakukan promosi untuk meningkatkan brand awareness dengan menggunakan Instagram Ads, Google AdWords, dan TikTok Ads, membuat free class dan seminar gratis yang mengarahkan pendaftar untuk masuk ke grup Discord atau Telegram, atau biasa dikenal dengan funneling, mulai membuka online course yang berbayar dimulai dari 65.000 per bulan, yang mana kelasnya yang ditawarkan adalah kelas conversation basic, conversation business, dan ada kelas grammar basic sebagai pendukung kelas conversation. Lalu mendapatkan 5.000 follower di Instagram dan 15.000 di TikTok. Masuk ke fase kedua. Di sini start dari bulan ke-7 sampai bulan ke-12, mulai membuat konten yang menarik berupa edukasi, kuis, pengenalan brand kepada calon customer di platform media sosial. Membangun studio untuk meningkatkan kualitas konten edukasi, yang mana ini akan berguna untuk pemasaran dan meningkatkan kualitas dalam proses pengajaran online. Selain itu, dalam studio, semua proses administrasi, perencanaan, organisasi pelaksanaan, pengawasan usaha dilakukan agar semua dapat berjalan seefisien mungkin dan tentunya dengan tingkat kepuasan dari pelanggan yang setinggi mungkin. Lalu menjalin kerjasama dengan ISEC, yang mana pada akhirnya ini akan meluaskan target pasar kita di dunia mahasiswa. Lalu mendapatkan 10.000 follower di Instagram, 40.000 followers di TikTok, dan yang terakhir mendapatkan 1.000 siswa pertama. Lalu di fase ketiga, yang berarti kita masuk ke tahun kedua, kita akan mulai membuat aplikasi berbasis Android untuk mendukung proses pembelajaran serta evaluasi bagi para peserta. Lalu kita akan membuat bonus referral juga bagi siswa yang mampu mengajak serta teman-temannya mereka untuk bergabung dalam program Language Cafe. Di sini, di tahun kedua ini, tentunya juga kita akan menambah tenaga ahli untuk setiap bahasa dan mendapatkan sekitar 30K followers di Instagram dan 100K followers di TikTok. Di fase keempat, bulan 18 sampai bulan ke-24, berarti setengah tahun terakhir ya di tahun kedua, kita akan mulai membuka internship bagi mahasiswa sastra bahasa asing dan pendidikan bahasa asing. Lalu mengupgrade aplikasi berbasis Android, serta menambah games atau kuis agar pembelajaran jadi lebih menarik di dalam aplikasi tersebut. Meningkatkan kualitas konten edukasi dan mulai masuk ke platform YouTube.
Lalu kita masuk ke fase keempat, yang berarti setengah tahun terakhir ya, di tahun kedua, kita akan mulai membuka internship bagi mahasiswa sastra bahasa asing dan juga pendidikan bahasa asing. Lalu tentunya aplikasi kita akan kita upgrade dengan menambahkan games atau quiz di dalam aplikasi tersebut agar pembelajaran lebih menarik. Lalu kita akan meningkatkan kualitas konten edukasi, serta kita akan mulai lebih aktif di dalam platform YouTube, sehingga pada akhirnya diharapkan kita bisa mendapatkan sekitar 10.000 subscriber di YouTube. Di tahun ketiga sampai tahun kelima, kita akan membuat dan mengevaluasi sistem perusahaan agar lebih sustainable, mendelegasikan pekerjaan owner ke CEO atau manajer operasional, meningkatkan kualitas para mentor dengan mengadakan TOT atau Train of Trainer, memberikan bantuan berupa beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan online course secara gratis agar mereka mendapatkan peluang lebih besar di dunia kerja atau di dunia pendidikan. Memastikan bahwa sistem perusahaan sudah sustainable. Setelah tahun kelima, kita akan melakukan inovasi dengan menambah program untuk jasa penerjemah, penerjemahan dokumen, interpretasi Zoom atau rapat jarak jauh, dalam menyediakan jenis rapat yang menggunakan berbagai bahasa. Menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk rapat luar negeri atau dengan kedutaan, mencetak total sekitar 100.000 bilingual, dan semoga masih akan terus bertambah karena ini akan sangat bermanfaat bagi kualitas masyarakat atau sumber daya manusia di Indonesia. Ini merupakan peta pemikiran Language Cafe. Visi misi kita sendiri membantu mengkoneksikan masyarakat di seluruh dunia dengan menggalakkan penggunaan bahasa asing dalam keseharian, sehingga pada akhirnya Language Cafe menjadi wadah untuk melatih skill bahasa asing yang mana pada akhirnya masyarakat akan lebih aktif, tidak lagi pasif dalam berkomunikasi. Sesuai dengan slogan dari Language Cafe itu sendiri, yaitu boost your skill. Sebenarnya kemana sih usaha Social Language Cafe ini akan dibawa? Usaha Social Language Cafe ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia hingga ke pelosok yang masih terjangkau oleh koneksi internet tentunya. Metode pengajaran online ini diterapkan agar lebih fleksibel. Nantinya, meskipun banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di pedalaman, mereka tetap memiliki skill bahasa asing yang diharapkan dapat membantu mereka untuk lebih terkoneksi atau lebih bisa mengeksplor dunia. Pertumbuhan dan perkembangan Language Cafe seiring dengan berjalannya waktu, usaha Social Language Cafe ini akan mendapatkan engagement yang baik dari masyarakat. Selain value dari program yang Language Cafe miliki, kemudahan akses, adanya rekaman pengajaran, serta harga yang affordable atau bahkan masuk kategori yang sangat murah dibandingkan dengan kompetitor, membuat Language Cafe memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang kurang mampu, yang juga memiliki keinginan atau ketertarikan untuk mengenyam pendidikan ataupun mencari pekerjaan di luar Indonesia. Sekarang kita masuk ke proyeksi keuangan. Jadi di tahun pertama kita akan mendapatkan jumlah murid kurang lebih 990 yang nantinya ketika setiap tahunnya kita berkembang atau tumbuh sekitar 30%, di tahun kelima kita akan mendapatkan murid sebanyak 2.828 orang. Jika semua jasa atau unit jasa ini terjual, yang mana jumlah muridnya memang mencapai target di setiap tahunnya, maka ini adalah gambaran atau proyeksi pendapatan yang akan didapatkan di setiap kategori kelasnya. Total pendapatan ini nantinya akan dikurangi terlebih dahulu untuk COGS-nya agar menghasilkan laba kotor. Nantinya laba kotor ini akan dikurangi oleh gaji dan upah serta biaya overhead yang pada akhirnya menghasilkan EBITDA atau earning before tax. Jadi sebelum pajak lah bisa dikatakan. Lalu EBITDA ini akan dikenakan pajak yang nantinya setelah pajak kita baru mendapatkan EBIT. Seperti ini, sebesar inilah kurang lebih. Ini untuk tahun pertama. Dan
Ini proyeksi untuk tahun-tahun setelahnya jika ada pertumbuhan sekitar 30%. Kurang lebih seperti itu untuk presentasi kewirausahaan dari Language Cafe. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk reach us di languagecafe.org atau di sosial media kita Language Cafe. Terima kasih.